saya jadi ingat apa kata salah satu ulama ya, Hasan Albana. Jadi usia dakwah itu lebih panjang dari usia pendakwahnya itu gitu. Jadi Masya ya Allah ya. udah dakwah itu usianya lebih panjang dari usia dai-nya gitu. Jadi memang ya kita nggak akan pernah selesai gitu. Nah, untuk dakwah ini maka memang salah satu yang terpenting adalah ya mendelegasikan amanah-amanah kita gitu Betul. dan juga ilmu gitu supaya ini dilanjutkan lagi. Dan tentu usia kita terbatas, tapi bagaimana amal kita bisa terus berlanjut walaupun Masya kita wafat ya salah Allah. satunya dengan Betul. mengajar Mengajar gitu ya. tadi ya. Masya Allah. Taurakur Podcast, bicara tentang prestasi. Bismillahirrahmanirrahim. Hai Opik, ya itu saya. Kali ini kita kedatangan seorang tamu yang spesial sekali nih. Dari sebuah komunitas yang besar mungkin ya. Masya Allah. Besar dan insya Allah mengajak dalam kebaikan. Amin, amin. Nah, mari kita ketahui lebih lanjut deh. Kita kenalan dulu nih dengan Kang Alvin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabar Kang Alvin? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah. insyaallah. Ini pertama kali kita berjumpa Pertama ya. kali, betul. Tapi langsung masuk studio ya. Luar biasa. Punten ini mah. Biasanya ngobrol santai kan di kafe-kafe gitu ya. di Insya Allah ini warkop. santai, walaupun dengan perangkat yang Oh luar gitu. biasa, insya Allah. Jadi ini aja ya suasananya Ya, aja, tapi nyantai ngobrolnya aja. santai gitu ya. Gitu, insya Allah. Oke, kita ulik lebih dalam nih guys. Kang Alvin, siapakah Kang Alvin ini? Silakan perkenalan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Alvin. Saya di Yungaji Bandung sebagai koordinator ya. Alhamdulillah. Insya Allah Yungaji Bandung ini ya sebagai komunitas ya, sebagai wadah bagi teman-teman semuanya yang mau hijrah, yang mau ngaji tapi dengan having fun ya, dengan kemasan yang sangat kemudian sesuai dengan Gen Z ya, Gen Z dan juga milenial insya Allah ya. Jadi teman-teman semuanya yang penasaran dengan apa aja kegiatan yang ada di Yungaji bisa join di Yungaji Bandung. Masya Allah. Aduh, pertama kali udah promosi lagi Langsung, aja nih. langsung. Oke, tadi udah di-mention guys. Masya Jadi Allah. keywordnya adalah Yungaji Bandung. Yungaji Bandung, betul. Sebelum kita jauh ke Yungaji apa itu gitu ya, kita tanya-tanya dulu deh. Kang Alvin ini siapa ya? Tadi udah perkenalan nama. Sekarang mungkin dari apa ya? Nama, tempat lahir, kemudian apa ya? Dari usia mungkin ya, Oke, biar usia. jadi penyemangat. Usia dulu boleh. Usia dulu boleh. Berapa usia kan? Usia, coba saya tanya dulu ke Akang. Kira-kira saya berapa nih usia kalau dari Tampang? Aduh, punten ini makanya kalau misalkan tidak sesuai ekspektasi. Nggak apa-apa, nih. karena banyak yang tidak sesuai. Oh gitu. Jawaban dengan kenyataan ada yang banyak yang beda. Ya udah samain aja deh sama Oke. usia saya 27 Kang. 27. Oh, Masya Allah. Punten nih kalau ketuaan. Aman. Jadi saya sekarang usia 23 mau ke 24. Masya Allah. Jadi 24 lahir ini, 2000. 24 ini umur 24 tahun. 2024 Gitu. ini. Masya Allah. Pas ya tahun 2000 berarti ya. Ya, tahun 2000. Gen Z ya. Gen Z, Masya Allah Gen Z. Gen Z udah jadi koordinator sebuah komunitas dakwah besar guys. Masya Allah. Luar biasa. Kita tanya lagi kepribadian Kang Alvin mungkin ya, dari mulai kecil SD, SMP, SMA, di mana tuh Kang? Baik. Saya SD di Sukagali Timur, Sukagali 1, SMP 15 Bandung, SMA-nya di Pasundan 2 Bandung, di Ciamplas. Berarti di Bandung semua ya? Di Bandung semua. Di Bandung semua. Kuliah juga di UPI. Ya, sekarang lagi menyelesaikan studi di jurusan pendidikan bisnis. Pendidikan ya, Fakultas bisnis. FEB. Masya Allah. Berarti sekarang itu di UPI-nya masih ya? Di UPI-nya masih. Masih. Karena masih menyusun skripsi, menyelesaikan menyusun. studi akhir. Masya Allah, semoga Allah mudahkan Amin, ya. amin, Masya amin. Allah, Masya luar Allah. biasa. Walaupun telat daripada yang lain, tapi insya Allah ada karya yang sedang dikerjakan di luar Masya kampus. Allah. Amin, amin. Pasti ya, setiap orang tuh ada timeline-nya sendiri. Ada timeline betul ya. Kita hanya tinggal ikhtiar sebisa mungkin. Betul Kang ya? Betul. Masya Allah. Masya Allah. Oke, Kang Alvin, dulu waktu SMP, SMA itu apa kesibukan mungkin ya? Baik, kalau kesibukan dari SMP ya. Nah, itu dari SMP tuh udah mulai tuh kenal organisasi ya, ikut-ikut apa kepanitiaan dan sebagainya. Jadi SMP itu di SMP saya ngejabat sebagai ketua rohisnya. SMA juga ketua rohisnya. Masya Allah, luar biasa. Sudah jadi pimpinan sejak dini. Bahasanya gitu. Wah, Kayak gitu. luar biasa berarti ya. Udah selain rohis apa lagi? Jangan-jangan jadi ketua di yang lain juga? Kalau di luar lain selain di sekolah itu ada juga dari SMP
sudah ngajar di madrasah di dekat rumah di Madrasah Al Hidayah namanya. Masya Allah, SMP udah ngajar. SMP ngajar, ya ngajar anak-anak Wah kelas tapi 6 tapi keren sih itu mah SMP sudah ngajar. Dulu waktu kecil saya masih main kaleci, Masih main kaleci. lang layangan. Sama, saya juga masih Sama ya? main. Wah tapi bisa balance gitu ya sambil ngajar. Ya Atau kalau gimana? ngajar kan malam ya. Kalau ngajar di madrasah itu memang TPA biasa aja. Iya, Jadi iya. bukan madrasah sekolah gitu. Maksudnya madrasah tempat ngaji aja, maghrib gitu, pulang jam 8 kayak gitu. Masya Allah, SMP sudah rutin itu ya setiap hari. Setiap hari kecuali Kamis sama Ahad itu. Masya Allah, masuknya rutin sih seminggu sepekan 5 kali berarti ya. 5 kali. 5 kali, Masya Allah. SMA masih juga ngajar. Sampai sekarang masih ngajar di madrasah Sampai sekarang? itu. Iya. Jadi sekarang jadi pembina guru-gurunya lah ya. Wah, gitu. pembina Ya, guru-gurunya. guru-guru yang di sana juga masih murid-murid saya. Gitu. Tetap aja udah guru ada pembinanya, tahulah teman-teman posisinya. Ya masih belajar sampai Masih sekarang belajar, juga, Masya ya. Allah. Karena nggak pernah beres ya belajar itu. Betul. Apapun. Betul, apalagi sebagai muslim Kang ya. Betul. Masya Sampai Allah. akhir hayat ya. Sampai akhir hayat. Insya Allah. Ya, luar biasa. Berarti SMA, SMP, SMA itu selain tadi jadi ketua rohis di Ketua rohis. sekolahnya, kemudian juga aktif mengajar ngaji. Mm-mm. SMA tuh masih mengajar juga tadi ya. SMA masih ngajar. Sampai sekarang. Sampai juga. sekarang masih, hanya sekarang lebih fokus ke membina guru-gurunya. gitu Iya. ya. Tapi ngajar teknisnya masih. Ngajar teknisnya masih, tapi lebih kepada yang seniornya ya. Jadi maksudnya Oh. gurunya anak-anaknya gitu. Oh. Jadi kita kaderisasi supaya mereka yang asalnya murid saya juga siap untuk ngajar kayak gitu. Itu di madrasah. Range usianya berapa tuh yang guru-guru di situ? Yang guru-guru sekarang udah pada SMA, yang kelas 3 ada, kelas 2 ada, yang SMA kelas 1 juga ada kayak gitu. Ya. Karena kan pengajiannya ya dari usia TK gitu ya, kelas 1, SD, SMP juga masih ada. Ya, jadi beberapa yang SMA udah ada yang ngajar, tapi ada juga yang masih belajar. Dan mereka yang ngajar juga ya masih belajar gitu, masih Masya ngajar. Allah, Jadi iya, terus iya. kayak gitu. Diberdayakan lah ya. Iya, Karena iya. apa yang membuat saya pribadi untuk terus bisa mau berjuang untuk ngajar ya, karena memang gimana ya? Ya kita kan nggak bisa untuk membangun generasi kecuali dengan pendidikan kan. Betul, gitu. betul. Nah, salah satu ikhtiar saya untuk ngebangun di kewilayahan saya di daerah rumah saya yaitu dengan madrasah itu gitu. Bahkan kalau bisa dilihat mengajar itu kan salah satu jadi jariah ya. Ah, Betul itu. ya. Jadi Itu mungkin salah satu motivasi Kang Alvin ya. Ya karena kan saya jadi ingat kata salah satu ulama ya, Hasan Albana. Jadi usia dakwah itu lebih panjang dari usia pendakwahnya itu gitu. Jadi Masya Allah, ya udah dakwah itu usianya lebih panjang dari usia dai-nya gitu. Jadi memang ya kita nggak akan pernah selesai gitu. Nah, untuk dakwah ini maka memang salah satu yang terpenting adalah ya mendelegasikan amanah-amanah kita gitu, dan juga ilmu gitu supaya ini dilanjutkan lagi. Dan tentu usia kita terbatas, tapi bagaimana amal kita bisa terus berlanjut walaupun Masya kita wafat ya, Allah. salah satunya dengan betul. mengajar Mengajar gitu ya. tadi ya. Masya Allah. Ngomong bicara ngajar, saya juga ngajar Kang. Masya Allah. Ngajar di mana Kang? Saya kebetulan dosen Kang. Dosen. Dosen Masya Allah. di- Dosen muda luar biasa. Ya. Ini dosen iyalah. mahasiswanya yang belum lulus. Sama aja lah kita seumuran kita. Masya Allah luar biasa. Ya tadi benar Kang motivasinya betul, motivasinya sama ya, jadi salah satu amal yang tidak terputuskan tadi ya, kita ketika memberikan ilmu yang bermanfaat kemudian ilmunya mengalir terus ya, Amin. insya Allah ya itu jadi tabungan kita Tabungan gitu kan ya. kita, betul. Ya, itulah motivasinya saya juga ngajar gitu guys. Motivasi Akang untuk Motivasi, menjadi dosen ya. betul, Masya Allah. motivasi Mencerdaskan kehidupan bangsa. bangsa. Oke, Kang Alvin. Nah, udah tadi SMP, SMA, barulah masuk kuliah. Iya. Masuk kuliah ini aktif rohis juga di UPI apa Nah gimana? kalau di UPI itu dari keorganisasiannya saya tidak terlalu aktif kalau di kampus gitu, karena memang ya lebih fokusnya di luar kayak gitu. Walaupun sempat di UPI juga ikut kalam UPI, di kalam UPI, UKM kalam UPI juga ikut. Oh, itu ada tuh rohisnya salah gitu satu ya bahasanya. UKM ya rohisnya lah, UKM Rohisnya. Islaminya tuh salah satunya saya ikut kalam, walaupun nggak lama di situ kayak gitu. Iya, Ya, iya. karena lagi-lagi ada proyeknya lebih besarnya di luar kayak Masya gitu. Allah. Ya itu, Iya, iya. jadi madrasahnya istilahnya masih harus istilahnya masih harus diurusin, masih harus dikelola gitu dengan fokus di sana gitu. Jadi ngorbanin itu. Masya Walaupun Allah, sekarang iya, iya. aduh kenapa ya nggak ikut, cuman ya udah. Insya Allah pasti ada hikmahnya. Pasti itu. Kalau nggak di kampus berarti kita belajarnya di luar itu. Iya, yang penting terus produktif belajar Produktif. gitu Kang ya. Produktif Gitu belajar. ya, ya. Berarti di madrasah itu perumahan ya maksudnya dia apa gimana? Di madrasah Yang berasa tadi di dekat rumah itu apanya?
dia tuh DKM Oh masjid gitu. apa Ya gimana? kalau di madrasah itu ada di bawah DKM ya, di bawah kepemimpinan DKM. Cuma Mm-mm. memang ya saya di situ diamanahi ya Mm-mm. sebagai salah satunya sebagai pembina guru-gurunya kayak gitu untuk sekarang ya Iya gitu. iya iya. Pembina guru-gurunya terus juga ngelola, ngebimbing, ngajarin gitu ya mereka untuk Mm-mm. bisa siap apa ya istilahnya berorganisasi gitu ya, membangun Mm-mm. sebuah lembaga yang sehat dari keuangannya, dari kurikulumnya Iya gitu iya ya, iya. dari SDM-nya dan lain sebagainya kayak gitu. Mm-mm. Jadi dibikin supaya walaupun tempat pengajian tapi gimana Ah, caranya kita supaya profesional gitu. iya Kan iya kebanyakan sih. kalau kalau kita lihat kan Ah, ah. di banyak daerah kayak gitu Mm-mm. atau di banyak tempat ya pengajian itu yang ngajarnya nenek-nenek gitu ya. Mm-mm. Walaupun kita tidak kumaha nenek-nenek enggak. Ya bagus gitu Iya loh iya. Masya Allah. Cuman maksudnya kenapa nggak ada anak mudanya gitu. Betul betul Kenapa betul. nggak ada pemuda yang mau gitu ya untuk istilahnya berkhidmat untuk daerahnya Mm-mm. gitu, Mm-mm. untuk sekitar rumahnya untuk berdakwah kayak gitu. Nah, Iya ini iya. yang kita coba untuk untuk ajarkan, untuk didik, untuk arahkan supaya mereka peduli dengan lingkungannya gitu, Mm-mm. terutama terhadap keimanannya gitu, terutama terhadap ilmu dan Iya seterusnya iya kayak iya. gitu. Berarti mendidik juga regenerasi gitu ya, Regenerasi, regenerasi gitu ya. regenerasi. Dan sudah ada bibit-bibit mungkin yang Kang Alvin lihat selama membina madrasah itu mungkin? Ya alhamdulillah gitu beberapa juga udah siap untuk jadi imam masjid, Masya beberapa juga Allah. udah siap untuk ya mengajar walaupun Mm-mm. mengajar kelas-kelas yang kecil kayak gitu. Itu sih. Ya, jadi Iya iya. memang penting ya untuk kita tuh melanjutkan estafet gitu karena kan Betul kita juga betul. nggak bisa terus-terusan hidup gitu ya terus kemudian Iya juga kita betul Kang. pasti kan ada amanah yang lain lagi Betul gitu, betul. belum nanti mungkin kita misalkan nanti menikah atau belum Mm-mm. saya belum menikah ya, saya belum Mm-mm. menikah, belum punya anak juga ya otomatis ya. Otomatis ya. Mantap. Ya jadi ya gitu, jadi kan nanti ada amanah baru lagi, ada Mm-mm. amanah baru lagi. Nah, terus naik level, nah pasti kan kita harusnya melanjutkan Iya betul amanah yang Kang. sebelumnya kita emban kayak gitu. Mm-mm. Nah ini memang tugas kita semuanya untuk mendidik ya generasi gitu. Masya Allah. Apa perasaan Kang Alvin ya ketika mendidik mereka gitu? Oke. Apakah ada rasa emang ini amanah gitu ya karena kita sebagai muslim gitu ya, Oke. atau memang ada kesenangan tersendiri, kebahagiaan tersendiri, apa gimana rasanya Kang? Masya Allah. Jadi jarang sebetulnya yang nanya tentang ini, tapi memang itulah suatu hal yang harus sebenarnya banyak dibahas gitu ya. Karena kebanyakan kita itu ketika membangun karir gitu ya, atau misalkan membangun sebuah proyek atau karya Ya. gitu ya, karya atau karirnya itu ya hanya sebatas dia bermanfaat bagi dirinya saja atau bagi hanya sekitar saja gitu. Ya. Tapi sedikit ya, masih sedikit orang yang kemudian berpikir bagaimana dia itu kemudian bisa berkarya, bagaimana kemudian dia bisa bermanfaat gitu ya. Bukan cuman untuk dirinya, bukan cuman untuk kemudian keluarganya gitu, Ya. tapi dia itu bisa bermanfaat yang lebih luas lagi dengan masyarakat sekitarnya gitu. Dengan kemudian lebih luas lagi kayak gitu. Iya, Nah, iya, ini iya. gitu. Jadi memang kita pikir bahwa anak-anak kita gitu, generasi kita itu tidak mungkin mereka bisa mengemban amanah-amanah yang kita emban sebelumnya gitu ya. Tanggung jawab di dunia ini ya kecuali dengan mereka kita didik dengan akhlak, kita didik dengan iman gitu, kita Masya titik Allah. dengan agama kayak gitu. Masya Allah. Ya. Karena kan kita lihat ya miris itu banyak anak-anak yang sekarang gitu terjerat kasus kayak kriminal Iya, kayak gitu iya. ya, terus kemudian pergaulan bebas gitu, seks bebas dan sebagainya. Ya tidak lain tidak bukan karena jauhnya mereka dari Iya, iya. iman, jauh mereka dari ilmu kayak gitu. Nah, jadi mereka itu karena tidak ada akses untuk belajar agama gitu. Mereka sudah pulang sekolah ya udah pulang, nanti pulang tidur ngerjain tugas, besoknya sekolah lagi dan Iya. terus begitu. Betul betul. Gitu. Pelajaran agama di sekolah kan cuman 2 jam Iya, betul, dalam betul. dalam satu pekan gitu. Itu pun mungkin kadang gurunya nggak masuk atau nggak dikasih tugas Atau gitu. cuma suruh nyalin doang. Allahu Iya, Akbar. betul, betul. Problemnya di situ. Jadi itu yang jadi salah satu motivasi Masya saya Allah. untuk sampai sekarang untuk mau terus mendidik gitu ya. Anak-anak gitu ya, untuk terus mendidik para pemuda untuk bisa terus dekat dengan agamanya, memahami agamanya. Yang insya Allah itu juga mereka jadikan itu sebagai sebuah modal untuk mengamalkan ilmunya gitu, bermanfaat buat umat. Itu. Masya Allah. Nah, Itu di madrasah. siap. Nah, kita bicara tadi kan bicara apa ya, estafet mungkin ya, Masya atau mungkin bicara juga tentang akhlak ya gitu ya, bagaimana menurunkan akhlak yang baik kepada generasi kita. Oke. Kan di sini ada namanya orang tua Kang. Nah, perspektif Alvin gimana nih? Orang tua kan bukannya menjadi madrasah utama bagi para anak-anak. Apakah ini sesuatu yang bisa bersamaan kah atau memang harus dari orang tua dulu atau gimana menurut Kang Alvin? Oke.
Nah, berkaitan dengan apa pendidikan kayak gitu Ya. ya. Memang unit terkecil yang itu kemudian harus berfungsi adalah ya orang tua kayak Ya. gitu. Nah, ini yang kemudian masih banyak miss ya, masih banyak apa belum kemudian berfungsi gitu di tengah apa masyarakat Ya. gitu. Yang mana keluarga sebagai unit terkecilnya Betul. gitu. Nah, ini yang kemudian perlu kita apa namanya pikirkan juga, perlu kemudian kita pahami bahwa ini sebuah PR dakwah yang besar kayak Ya. gitu. Karena bagaimanapun juga mereka misalkan yang anak-anak itu sekolah kayak gitu. Nanti pulangnya juga pasti ke rumah lagi. Ya, Nanti pulangnya betul. pasti ke orang tuanya Betul. lagi gitu. Nah, coba bayangkan kalau misalkan kita sekolah berpendidikan dengan ilmu umumnya dan lain sebagainya. Dia pulang ke rumah dengan apa namanya pemahaman orang tuanya, dengan pola pendidikan orang tuanya yang misal belum terkondisikan kayak gitu. Nah, ini kan problem juga Iya, gitu. iya. Dan ini juga dirasakan oleh saya gitu. Dirasakan oleh saya ketika Iya, iya, ketika mendidik kayak gitu ya. Udah capek jungkir balik mendidik Iya. dan lain sebagainya, balik ke rumahnya dididik dengan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang Nah, diajarin di itu. madrasah kayak gitu. Nah, Gimana tuh, Kang? Kira-kira. artinya kan memang ini sebuah masalah yang kompleks ya, masalah yang memang solusinya tuh nggak satu gitu, Ya. bukan dari satu aspek saja gitu, tapi kita harus melihat ini dari helikopter view bahwa masalah itu ada banyak dan solusinya juga nggak satu Iya, gitu. iya, iya, betul, betul. Nah, oke contoh misalkan tadi apa namanya ada madrasah, cukup ya tidak gitu. Hmm. Harus ada masjid yang betul-betul menjadi pusat umat di tengah Iya. masyarakat kayak gitu. Dia berfungsi sebagai pusat pendidikan, ya, sebagai pusat sosial Iya. gitu dan kemudian juga intinya pusat kegiatan umat itu ya ada di masjid. Yang mana nanti di masjid itu masyarakat itu dididik termasuk orang tuanya. Iya, Nah, fungsi ini yang banyak hilang kan di masjid apa di apa masyarakat sekitar kita. Iya, iya. Masjid itu terbatas fungsinya hanya di Ibadah, apa sholat di ibadah gitu ya. ya udah. Di masjid itu dipakai untuk sholat selesai. Masjid buat sholat, anak-anak ribut Iya. disuruh pulang kayak gitu. Betul, betul. Kenapa? Karena Dicarekan sholat, gitu kan. dicarekan. Nah, Carekan. ini kan Kemudian problem kono kayak gitu. kolot Kang ya yang dua tuh lagi Iya, sholat, lagi barudak rame belakang. Woi. Wah. Nah, ini jadi memang kompleks gitu Iya, dari iya. masyarakat yang belum terdidik gitu, yang belum paham kayak gitu berkaitan dengan bagaimana membangun sebuah Iya. generasi kayak gitu. Jadi memang SDM yang ada di sekitaran yang juga apa memiliki amanah di masjid atau kemudian di unit-unit apa kepemimpinan misalkan di RT di RW itu Iya. juga masih banyak yang memang harus kita edukasi kayak gitu berkaitan dengan itu. Karena masjid juga harus berfungsi kayak gitu. Terus kemudian juga ada lembaga pendidikan Iya. juga di sana yang apa bisa membangun masyarakatnya, bisa mendidik gitu ya masyarakatnya dengan pendidikan Islam dan seterusnya gitu. Masya Nah, gitu. Allah. Berarti memang rumit ya ternyata Rumit, iya. mendidik seseorang itu ya, apalagi bicara akhlak gitu ya. Ternyata tadi kan madrasah saja tidak cukup gitu Madrasah ya. nggak cukup. Perlu ada elemen-elemen yang saling berkolaborasi gitu Berkolaborasi, ya, bersinergi termasuk satu sama bersinergi lain. satu sama lainnya. Nah, bicara tentang sinergi. Nah, kita bicara langsung ke organisasi deh. Oke. Yuk Ngaji Bandung. Oke. Apa itu? Yuk Ngaji Bandung ya tadi udah di spill ya masalah kegiatan saya di luar Yuk Ngaji yaitu adalah ngajar di madrasah walaupun tetap ya saya juga belajar gitu karena memang sampai kapanpun ya belajar Betul, itu nggak pernah beres gitu. Nah jadi sebelum ke Yuk Ngaji saya juga masih belajar ya kalau untuk apa namanya studi Islamnya saya belajar di Ma'had Khodimus Sunnah Bandung. Masya gitu. Allah. Itu apa tuh, universitas atau apa itu? Itu Lembaga. ya kampus Kampus. Islami yang memang itu takhusus di bidang hadis gitu. Oh, bidang Ya, hadis, ada di Masya bidang Allah. hadis. Itu sekarang sih masih berjalannya online kayak gitu. Setiap badak subuh kayak gitu. Setiap hari itu? Setiap Weekday? 4 hari lah. Senin, hari. Selasa, Rabu sama Kamis kayak gitu. Masya Ya, itu. Allah. Itu jadi belajar di situ ya untuk pemantapan dasar-dasar ilmu-ilmu syar'i gitu. Karena bagaimanapun bahasa Arab juga Iya, apa dan betul, sebagainya kan dibutuh juga kan. Betul, itu harus ya. Istilahnya kita ngajar juga atau kita ngedidik, kita ngasih tahu, kita sharing sama orang kan juga kita harus punya bekal ya. Harusnya, Nah, betul, itu. betul. Nah, itu kalau belajarnya ya. Nah, kalau Yung Haji ini ya salah satu komunitas yang alhamdulillah ya kita sama-sama bareng ya. Qadarullah saya juga sebagai diamanahi sama teman-teman sebagai koordinatornya kayak gitu ya. Kenalin gitu, Masya Allah. Nah, jadi Yung Haji Bandung ini adalah komunitas ya yang enggak formal banget ya. Nggak Jadi formal ya. komunitas aja. Jadi base-nya itu community gitu. Jadi bukan yang apa organisasi yang resmi banget Iya, yang iya. yang apa Yang dilindungi yang- oleh apa oh, gitu enggak ya? gitu ya. Jadi, Dilindungi oleh Allah dong. oh amin. Insya Allah. Amin ya, Masya Allah. Dan itu apa namanya Yung Ngaji Bandung kayak gitu. Jadi komunitas base-nya gitu. Jadi kita ngapain sih di Yung Ngaji? Ya kita pengen bener-bener pengen bareng-bareng bener ya, baik bareng-bareng kayak gitu.
Nah, jadi tapi dengan cara yang insya Allah ya sesuai gitu dengan kebutuhan zaman ya, sesuai dengan kebutuhan Gen Z ya dan juga Iya. milenial dan seterusnya kayak gitu. Jadi Masya kita main Allah. bareng di situ. Jadi ngaji, jadi kita sharing tapi sambil hangout kayak gitu. Sharing sambil di tempat di kafe dan seterusnya kayak gitu. Masya Allah. Sambil main sambil rihlah kemana kayak gitu. Itu. Luar biasa guys. Jadi Kang Alvin ini luar biasa sekali. Kalau boleh tahu sejak kapan join Kang Alvin nih? Nah Ke kalau Yungaju Bandung. kalau di Yungaji saya mulai kenal Yungaji itu yang Yungaji Bandung ya. Itu di sekitar tahun 2017 lah. Wah, Tahun sudah lama 2017 ya. sampai 2018 ikutan ini salah satu program kelasnya yang ada di Yungaji Bandung yaitu K ya, kelas eksekutif Yungaji. Nah, jadi itu kelas intensif. Iya. Ya yang dengan kelas itu kita bakal belajar gitu, kita bakal kenal, kita bakal tahu Islam itu dari akar sampai daunnya. Nah, Masya itu. Allah. Jadi kita belajar dari dasar banget gitu. Jadi kita tahu kerangkanya. Nah, Iya, ini iya. kalau kita ibarat kita ngaji nih, Iya. kita ikut ngaji di majelis-majelis tertentu, Aha. kan kebanyakan tematik ya. Jadi Betul. maksudnya misalkan hari ini kita bahas akhir zaman, Iya. besok kita bahas fikih sholat, besoknya lagi kita bahas tentang parenting, besoknya lagi kita bahas ilmu waris. Nah itu Iya. kan acak ya gitu Betul. kalau misalkan tematik dan memang enggak utuh gitu. Nah Betul. di kayak ini gitu ya, saya waktu itu belajar di ikut kelas kayak itu, ya kita belajar itu dari akar sampai daunnya gitu. Jadi kita ibarat kata kita di situ kita belajar Islam itu dari kerangkanya. Oke. Jadi kita ngerti Islam itu kayak nyusun puzzle. Iya, Tahu tuh gambaran Islam itu Urutannya kayak gini gitu. nih gitu loh. Jadi kita lihat Islam tuh dari helikopter view gitu. Jadi Iya, kita iya tahu sih. Islam itu begini gitu. Masya Allah. Sehingga pemahamannya itu nggak acak gitu. Kita ngerti Islam itu nggak akan bingung gitu. Nah saya dapat kayak itu wah luar biasa. Luar biasa ya. Waktu 2017 tuh. 2017. Apa motivasinya dulu ketika ikut kayak itu? Apa memang promosi kakak tingkat misalkan gitu ya, atau dari luar atau ngepoin sendiri gitu? Kalau waktu itu disaranin sama temen sih ya, Oh, temen. disaranin sama diajak sama Kang Aga waktu itu ya. Nah, beliau juga waktu itu di Ngaji tuh. Udah aktif sebagai pengurus. Kang Aga itu koordinator saya sebelumnya, Oh, koordinator oke, Ngaji I Bandung see. sebelumnya. Iya, iya, Nah, iya. beliau ngajak ayo ikutan kayak dan lain sebagainya, saya ikut kayak gitu. Ikut kayak. Iya, iya, iya. Ya, sebetulnya sebelumnya udah tahu kayak itu, Iya. udah tahu apa materi dan lain sebagainya. Cuman saya ingin tahu lebih lanjut, tahu langsung gitu ya, Iya, menyimak langsung materinya seperti betul. apa gitu ya. Oh, ternyata masya Allah dibawakan dengan sangat ringan gitu ya. Terus kemudian pembawaannya juga enggak serius banget dari awal, enggak. Iya, I see. Ada bercandanya gitu. Wah, ada gamesnya juga gitu dan Iya, sebagainya. iya. Insya Allah bagi kita yang mungkin enggak kuat dengan pembahasan yang sangat berat, Formal atau gitu ya? formal banget, kayak ini pas banget itu. Gitu ya? Kayak ini pas banget. Jadi saya saranin kepada teman-teman semuanya khususnya yang ada di Bandung ya. Nah, itu ini baru nih nanti ada kayak yang 7 ya, kayak yang ke-7 itu nanti akan kita laksanakan di tanggal 4 Februari ya. Di awal Februari ini kita mau launching. Masya gitu. Allah. Kalau boleh tahu nih, Nah, kayak itu. itu salah satu program dari banyak program ya, Iya, berarti ya. salah satu program dari Dari sekian banyak program di Ngaji Bandung. Dan itu, Gitu. punten, berbayar atau enggak? Nah, kalau khusus untuk kayak ini memang berbayar, Berbayar, gitu. Karena memang insya Allah ya worth it ya karena sesuai dengan yang akan kita dapetin gitu ya. Selain daripada kita dapat fasilitas tempat Iya, kayak iya. gitu, terus kemudian konsumsi dan sebagainya. Yang paling penting sih ilmunya gitu. Ilmunya. Walaupun misalnya apakah itu nanti pakai AC atau enggak, insya Allah pakai AC sih kalau nanti yang angkatan sekarang ya gitu. Karena insya Allah tempatnya juga proper lah ya Proper gitu. ya. Nah, tapi yang paling penting kita dari situ investasi bukan masalah pengeluaran yang gimana-gimana gitu, tapi kita investasi ke ilmu gitu ya. Iya, iya, iya. Dari situ insya Allah terbuka buat kita jadi paham gitu bahwa Islam itu ternyata semenakjubkan itu loh Masya gitu. Ternyata Allah. Islam itu semasya Allah itu gitu. Nah itu, jadi kita akan benar-benar paham, benar-benar takjub sama Allah, benar-benar jadi muncul rasa Iya, cinta iya, iya. sama Allah, muncul kemudian rasa takut dan harap yang sangat tinggi kepada Allah. Nah dari situ, dari Masya Allah. kayak gitu, salah Iya, satunya iya, gitu. iya, iya. Jadi ini recommended banget lah. Nanti akan kalau memang mau, Waduh. join itu. Masya Allah. Insya Allah ada khusus lah. Waduh, ada khusus segala. buat Kang Oping mah khusus insya Masya Allah. Allah. Nah, ini testimoni langsung guys dari alumni ya, dan Iya. Qadarullah sekarang diamanahkan malah jadi koordinator Bandungnya gitu, Yung Ngaji Bandung. Nah, kira-kira kalau kita rating nih
dari 10 lebih worth it mana nih, misalkan ikutan ya yang berbayar lain gitu ya, Oke. misalkan apa ya, ini nggak bisa apple to apple sih ya Oke. kalau kita bandingkan misalkan ikutan Yung Ngaji atau sama misalkan aktivitas yang non dakwah gitu, nggak bisa. Cuman kalau dibandingkan dengan yang lain nih, seberapa worth it misalkan Yung Ngaji ini kayak itu gitu. Oke. Jadi ini sangat worth it buat teman-teman yang istilahnya pengen baik bareng-bareng gitu ya, pengen belajar Islam bareng-bareng ya dengan cara yang ringan gitu, dengan cara yang have fun, dengan cara yang nggak terlalu serius banget, nggak terlalu kaku banget gitu ya. Dan insya Allah kita juga akan merangkul siapapun teman-teman yang pengen baik bareng-bareng. Dan kita juga semuanya di Yung Ngaji itu bukan orang baik sebetulnya, tapi kita adalah orang-orang yang sama-sama pengen baik lah. Iya, iya, Gampangannya I see, I begitu see. gitu. Jadi insya Allah kita juga akan merangkul gitu ya. Kita juga sama-sama bareng saling mengingatkan gitu ya, saling menasihati, saling membersamai satu sama lain insya Allah gitu ya. Jadi Masya Allah. worth it buat siapa ya? Buat kita semuanya yang pengen sama-sama bareng tapi dengan cara yang insya Allah mudah untuk kemudian kita untuk kemudian kita pahami, mudah buat kita nyerapnya gitu. Insya Allah. Nah, misalkan ada orang yang mau join nih Kang, Nah. tapi dia tuh sebelumnya punten ya, misalnya kita katakan orang bukan orang baik gitu ya, atau bahkan orang jahat, nauzubillah gitu ya, terus dia tobat gitu Kang, Oke. cocok gak nih? Iya. Jadi kita menampung siapapun ya, maksudnya Masya merangkul Allah. siapapun Ya, ya. ya, Yang ya. maksudnya yang misalkan kita nggak pernah lihat masa lalu orang tuh siapa ya. Iya, iya, Karena iya. kita hanya menilai dia itu yang sekarang dan Betul. kelanjutannya dia mau seperti apa gitu Iya, ya. iya, Jadi iya. insya Allah ya siapapun teman-teman gitu ya, apapun background teman-teman, kalau kita mau sama-sama nih punya tujuan yang sama untuk baik bareng-bareng, hayu ya kita join komunitas Yung Ngaji kayak gitu. Masya Allah. Masya Allah. Kalau rutinitas aktivitas Kang, ada nggak sih dari Yung Ngaji itu sendiri? Nah, jadi kalau untuk program Yung Ngaji ada beberapa program yang ini bisa teman-teman ikuti gitu ya. Teman-teman bisa ikuti yang eksternal gitu ya, yang kita mau sama-sama bareng di Yung Ngaji kayak gitu. Ada beberapa program, yang pertama misalkan program ini yang deket nih di akhir Januari ada meet up nanti. Meet up Yung Ngaji Bandung. Apa kayak itu gitu. meet up tuh Jadi meet up agendanya? itu program ya insya Allah kita sharing bareng-bareng ya, kita belajar, kita sharing bareng-bareng di situ ya, di cafe nanti ya. Nah, jadi kita sharing gitu ya. Sharing ringan ngebahas tema tertentu kayak gitu. Jadi kita bareng-bareng di situ ya, ikhwan akhwat. Saya boleh ikut nggak? Boleh. Oh. Karena ini free Oh, gitu ya, free. free iya. Pada dasarnya free ya. Siapapun itu Iya. bisa ikut ya? Bisa. Oh. Ya terbuka. Mau teman-teman misalnya dari mana gitu ya mau ikut bisa gitu. Langsung datang aja Langsung gitu? datang aja. Oh, Nanti insya Allah akan ada infonya ya, nanti pantengin aja terus ya Instagramnya Yung Ngaji Bandung. Masya Allah. Selain meet up, ada lagi yang rutin? Selain meet up itu nanti di akhir Januari juga ada program ini program hangout juga ada. Hangout. Jadi kita main misalkan jalan-jalan kemana kayak gitu ya, misalkan rihla bareng, main bareng gitu, main games bareng itu ada hangout kayak gitu. Itu internal Itu di internal ada Oh, khusus. internal. Terus juga yang kita ajak teman-teman di luar juga Ada bisa. juga. Ada juga Oh, hangout kayak gitu. Iya, iya, iya. Hangout, kita main bareng gitu ya. Kita di situ kenalan juga, kita di situ ngebangun bonding juga. Iya. Yang asalnya nggak kenal aja Betul, kenal, yang kayak asalnya kita sekarang aja gitu. Asalnya temen jadi sahabat. Masya Nah, Allah. gitu, Masya Allah ya. Gitu. Iya, iya. Ada lagi selain itu apa tadi, hangout, Iya. meet up yang rutin, misalkan per pekan sekali, ada nggak sih? Ada gitu? juga. Itu kalau yang hangout kita main bareng keluar Insu per 1 bulan sekali 1 lah bulan kayak sekali. gitu lah ya. Kalau yang meet up juga begitu. Nah, jadi meet up itu ada yang khusus untuk ada yang umum ya. Jadi ikhwan akhwat itu Iya. bisa ikutan. Ada juga yang khusus nisanya nih. Ada khusus yang Akhwatnya. perempuannya. Ada yang khusus perempuannya kayak gitu. Iya, Nah, iya, iya. ada ngobrolin rasa gitu. Ada Waduh. event namanya ngobrolin rasa. Iya, 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 iya. Terus ada juga event-event yang meet up khusus untuk sharing, tapi Sharing. itu khusus untuk Akhwat. akhwat aja kayak gitu. Jadi Iya, iya. buat teman-teman nih yang misalkan agak malu nih, buat teman-teman yang akhwat malu kalau bareng sama ikhwan, ada juga program kita khusus hanya untuk yang akhwatnya aja kayak gitu. Masya Nah, Allah. itu kalau program yang sharingnya ya kayak Iya, gitu. iya, iya. Hangout, meet up, ngobrolin rasa, terus kemudian juga ada nih program dari nisanya juga, dari akhwatnya, Iya, iya. dari tim kita itu ada podcast juga. Oh, Ada gitu? podcast Ada tapi juga? bukan video ya. Hah? Podcast di Oh, Spotify. I see, Spotify, ya. I see, I Di Spotify ya, itu juga sekarang sudah aktif dan terus ada episode-episode baru. Jadi nanti bisa dipantengin tuh. Masya Ya. Allah. Iya, 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 I see. Nah, sesuai namanya Yung Ngaji. Kalau program ngajinya sendiri ada nggak sih, Kang?
Kalau program ngajinya, Ngaji bersama atau tahsin atau Nah. gimana gitu? nah kalau ada program yang ngajinya itu ada tuh. Mm-mm. Nah, jadi setiap satu kurang lebih satu pekan sekali Satu lah pekan ya. sekali. Nah, satu pekan sekali itu ada program ini namanya apa? Liko namanya. Sebenarnya sharing aja gitu, sharing Sharing-sharing kita gitu ya. bareng-bareng kayak gitu. Jadi salah satu di antara teman-teman kita bahas nih mau topik bahas apa kayak gitu, kita sharing bareng kayak tanya jawab bareng gitu. Iya, Sambil iya. sambil ngopi, sambil snack dan lain Iya, sebagainya I kayak see. gitu. Itu juga nanti ke depannya ada yang mau tahsin, nanti kita fasilitasi untuk kemudian belajar tahsin kayak Masya gitu. Allah, ya. Nah, Dia itu free nggak kalau itu Kang? Kalau itu free Masya ya. Allah. Nah, tapi itu memang khusus untuk yang internal. Jadi kalau memang mau ya join dulu. Join dulu. Gitu. Cara joinnya gimana guys? Nah, cara joinnya ya teman-teman bisa coba ya pantingin aja dulu Instagram Yung Ngaji Bandung. Nanti coba DM aja, Kak, saya pengen jadi Join. pengen join Yung Ngaji Bandung. Nah, itu nanti kita follow up ya. Nanti masuk di grup sahabat kayak gitu nanti ketemu sama kita kayak gitu ya. Dan sebagainya, ngobrol-ngobrol. Insya Allah kalau memang teman-teman mau bareng join ya, kita sangat terbuka. Insya Allah. Masya Allah. Kayak gitu. Masya Allah. Ada lagi nih khusus Ada lagi? untuk laki-laki yang suka olahraga, ada futsal. Futsal Gitu, ya? Futsal. Ada. Itu buat internal aja Itu tapi buat ya? buat eksternal juga. Oh gitu Dan ngundang-ngundang. teman-teman yang misalkan mau rutin gitu Iya. futsal bisa ikut bareng kita. Pekan kemarin juga baru friendly match ya Match. sama Waduh. Masjid Al Islah dulu Oh, sebelumnya. Masya Allah. Pekan Ya, kemarin. ya. Gitu. Rutin berapa kali itu Kang? Itu sebelumnya sih 1 bulan sekali. Sebulan, Tapi kemarin jadi 1 bulan 2 kali. Tapi rencananya kita mau rutinin terus. Masya Rencananya juga mau bikin jersey. Waduh, keren ya. Ya, mau Iya, bikin iya. jersey. Jadi ya itu kita insya Allah ya, maksudnya kita main bareng, kita baik bareng-bareng kayak gitu ya. Kita sharing bareng-bareng juga. Insya Allah kita sama-sama berteman itu enggak cuman karena kepentingan sesuatu ya, Iya. enggak cuman karena kepentingan materi, kepentingan tujuan tertentu aja, tapi emang kita ingin kita berteman itu sama-sama kita ketemu di dunia. Dan kita juga berharap nanti kita juga bisa bertemu di surganya Allah. Amin. Itu harapannya. Masya Allah. Kang Alvin, nggak kerasa, Masya Allah, ini luar teh biasa. udah sekitar 45 menitan kita diskusi. 45 menit luar biasa. Masya Allah. Dan ini limit, limit di podcast kali ini guys. Limit. Jadi mungkin kesimpulannya ya Yung Ngaji ini sebuah organisasi Kang ya, komunitas yang Masya Allah mempunyai visi misi tadi ya, mengajak teman-teman sekitarnya untuk berbuat kebaikan gitu ya, dengan tadi program-programnya kayak meet up, hangout gitu ya, ngaji bareng gitu ya. Nah mungkin sebelum di closing Kang Alvin mungkin ada closing statement berupa promosi mungkin boleh lagi atau baik. mungkin yang lainnya mungkin ya. Baik, Gitu. siap. Bismillah. Jadi teman-teman, insya Allah ya. Jadi saya mengingatkan kembali, insya Allah nanti kita Februari ya, di awal Februari nanti kita akan buka, kita akan mulai untuk kelas eksekutif Yung Ngajinya. Jadi teman-teman pantengin terus Instagramnya di Yung Ngaji Bandung ya. Nanti di situ teman-teman selain juga bukan cuma follow doang, tapi juga nanti teman-teman bakal dapat banyak banget konten-konten yang insya Allah menarik dan bermanfaat ya buat kita semuanya. Saling mengingatkan dan juga insya Allah ada tulisan-tulisan ya, ada poster-poster yang insya Allah juga jadi booster buat kita jadi booster iman buat kita insya Allah. Jadi booster ilmu juga buat kita. Nah jadi terus pantengin informasinya di situ, nanti ada kegiatan-kegiatan kita ya, salah satunya yang mendatang nanti akan ada meet up juga, dan selanjutnya juga nanti ada kelas eksekutif Yung Ngaji yang insya Allah juga itu akan memfasilitasi teman-teman untuk belajar Islam dari akar sampai daunnya, sampai benar-benar kita ngerti Islam itu semenakjubkan itu loh gitu. Masya Insya Allah ya. Allah. Alhamdulillah mungkin ya teman-teman, podcast kali ini luar biasa ya, sebuah sesuatu banget gitu ya, yang insya Allah outputnya juga nanti teman-teman bisa tuh ikutin IG-nya dulu mungkin ya, untuk update lebih lanjutnya bisa join K tadi ya, kayak gitu, dan ya kita sama-sama belajar lah teman-teman kayak gitu ya. Oke, mungkin sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya dengan saya Kang Opik mundur diri dan juga Kang Alvin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Daurah Kur Podcast, bicara tentang prestasi.